Mohon izin. Baik, terima kasih Pak Sekda. Ya, dari siapa ini? Saya Dewi. Ya, ingin bertanya kepada Bapak yang dari Kemendagri terkait proses verifikasi atau bahkan kegiatan yang dilakukan oleh panitia masyarakat hukum adat. Pertanyaan yang dasar sebetulnya, apakah keanggotaan di dalam panitia masyarakat hukum adat itu juga partisipatif dalam arti menyertakan masyarakat adat itu sendiri sebagai anggota panitia gitu. Dan juga ketika saya membaca bahwa verifikasi dan validasi ini hanya diperkenankan untuk 1 kali kesempatan, apakah dalam kasus ini seperti apa kita akan menyikapinya? Karena kalau kami flashback ulang gitu ya, bahwa ketika panitia itu mengajukan proses verifikasi validasi tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, itu seolah-olah pihak kami tidak memberikan data lagi begitu ya. Padahal dalam prosesnya saat itu ketika undangan itu terjadi, Pupuhu adat kami sudah menyampaikan bahwa sebetulnya dokumen-dokumen yang kami sertakan itu sudah kurang apa gitu. Artinya kurang apa dalam kelengkapannya gitu ya. Karena dan pada saat pertemuan itu dari pihak komunitas menyampaikan bahwa memang kita akan melakukan proses diseminasi ini begitu. Jadi tetapi oleh pihak Pemda itu dianggap sebagai verifikasi ulang begitu. Nah, bagaimana ketika ini harus ada jembatan untuk menjadi titik temu gitu ketika nanti mungkin Pemda akan bersikap bahwa verifikasi dan validasi ulang sudah dilakukan. Sedangkan menurut perspektif kami komunitas, kami merasa verifikasi ulang itu belum dilakukan gitu ya. Karena bisa jadi kami subjektif, tetapi kami merasa ya, kalau masyarakat adat itu bicara dari tatanan rasa. Proses yang dilakukan itu bisa jadi kami memahaminya menjadi tidak setara begitu ya. Masyarakat adat menjadi subordinat gitu ya, menjadi bukan sebagai subjek yang memang diperlakukan dengan hormat dalam arti bukan ingin dihormati, tapi layaknya dilakukan perlindungan gitu ya. Sayang sekali memang dari pagi itu narasumber-narasumber begitu memaparkan dengan sangat jelas dan tegas terkait dengan komitmen kebangsaan ya. Bagaimana mantan hakim konstitusi juga menjelaskan posisi masyarakat adat, tetapi pihak-pihak terkait tidak ikut mendengarkan gitu ya. Jadi saya kira ini memang ada kesenjangan informasi atau kesenjangan pola pikir yang pastinya tidak akan sulit menemukan titik temu gitu. Nah, kami sangat merasakan itu bagaimana ada kesenjangan, ada ketidaksetaraan pengetahuan, pemahaman dan goodwill ya, atau ya kami sebenarnya tidak ada persoalan pribadi dengan siapapun gitu. Kami sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh panitia, tetapi tidak ada yang bisa melebihi kenyataan ya ketika dalam perspektif masyarakat adat dalam menyajikan atau menegaskan sejarah atau eksistensi komunitas, itu kan yang lebih paham itu subjek komunitasnya sendiri, bukan atas pandangan atau pantauan orang luar. Apakah yang menjadi narasumber Pemda atau panitia itu subjek-subjek yang betul-betul berkelindan dengan komunitas, berproses dalam sebuah proses kebertahanan komunitas adat begitu. Nah,
ini yang pastinya akan menjadi selalu benang kusut ketika pola penanganan, pola komunikasinya ini menjadi tidak sinkron gitu. Jangankan berbicara tentang harmonisasi kebijakan, pada level teknis pelaksanaan proses verifikasi validasi pun sejujurnya kami merasakan bukan merupakan pure proses validasi dan verifikasi, tetapi investigasi. Kami sebagai subjek hukum yang dicurigai gitu ya, sehingga diam-diam gitu, kenapa penggalian informasi dari komunitas hanya diberi waktu yang sebentar dibanding dengan penggalian informasi dari pihak yang justru mendelegitimasi nilai-nilai adat, begitu. Jadi ini saya pikir saya akan berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri apabila existing persoalan komunitas kami bisa menjadi contoh bagaimana sebetulnya kerumitan pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan kewajiban perlindungan negara itu seperti apa. Belum lagi kita bicara tentang tataran filosofis Pancasila, Pak. Lawong kami sebagai pelaksana dan pelestari Pancasila dan kebudayaan sebagai roh kehidupan kami, itu sama sekali tidak dinilai gitu ya, tidak menjadi pertimbangan. Dan kami juga ingin clear, Pak, bahwa dokumen yang kami serahkan kepada panitia itu lebih dari 25 dokumen. Tadi Pak Sekda menyatakan 18 dokumen. Ya kita juga mungkin bisa saling mencocokkan dokumen mana yang tidak ada atau dokumen mana yang hilang. Karena di dalam dokumen serah terima tanda terima kami ada 26 dokumen yang di situ secara jelas ada sejarah, ada kelembagaan adat, ada juga upaya-upaya bagaimana sebetulnya masyarakat adat itu bertahan dari generasi ke generasi dalam berbagai karya dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk lembaga negara. Tetapi apakah itu tidak menjadi pertimbangan yang harusnya subjektif begitu ya? Dan juga saya lihat tadi Bapak Sekda menyampaikan sudah banyak menerima masukan dari pakar, dari KSP, dari KMA. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu dilakukan pada tahap untuk serius membahas terkait PMHA ini? Seingat saya, pertemuan dengan KSP dan pertemuan dengan KMA itu konteksnya berbeda dengan verifikasi masyarakat adat. Konteksnya pertemuan KSP dan KMA saat itu dengan Pemda adalah untuk membahas proses penyegelan bakal makam orang tua kami. Jadi saya kira itu harus diluruskan juga ya. Saya sepakat dengan Prof. Aji bahwa tidak boleh ada hidden agenda di dalam mengungkapkan perjuangan masyarakat adat ini. Ya. Apalagi kami sebagai masyarakat adat tidak memiliki hidden agenda, kami terbuka memperjuangkan pengakuan masyarakat adat ini, memberikan ruang kepada negara untuk melakukan perlindungan kepada warga negara. Itu. Jadi saya mohon dari Kemendagri untuk bisa mengomentari karena tadi yang saya katakan proses validasi ini hanya ditentukan satu kali dan akan dimungkinkan ini perbedaan pendapat ya, karena Pemda sudah mengatakan sudah melakukan proses itu, sedangkan kami masih merasa belum sesuai dengan prosedur yang semestinya. Belum lagi apa yang tadi saya sampaikan, proses-proses itu. Terima kasih, selamat siang, Sampurasun. Baik, mungkin Pak Wira boleh langsung meresponnya. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Persoalan bagaimana ketika versinya berbeda. Ada yang belum puas dengan ukuran itu, tetapi
kemudian sudah dianggap selesai. Oke. Mohon izin Pak Valeri, kami merespon. Tentunya respon yang akan kami sampaikan yang berkenaan dengan wilayah kami atau batas-batas kewenangan kami. Jadi tadi disampaikan apakah keanggotaan panitia itu bisa partisipatif. Betul, yang tertuang dalam Permen 52 itu menyangkut terkait dengan OPD dari daerah yang terkait, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilibatkan para masyarakat atau tokoh-tokoh adat untuk bergabung bersama untuk sebagai anggota panitia ya Pak? Ya, tidak ditutup kemungkinan. Cuman ruang dalam Permen 52 itu memang terlibat dari OPD. Tapi kami tidak melarang apabila ada pemerhati adat. Bahkan dalam tataran untuk penyusunan perda provinsi sekalipun untuk perda payung untuk desa adat, itu kita mintakan untuk terlibat tokoh-tokoh adat. Karena mereka yang memahami terkait dengan hal bagaimana mekanisme terkait peranata hukum adat yang akan dilakukan di desa adat tersebut. Terus yang kedua, mekanisme satu kali. Betul, sekali lagi bahwasanya dalam Permen 52 tertulis bahwasanya hanya satu kali, dan apabila masih ada keberatan silakan tempuh melalui jalur TUN. Tapi tadi kita sama-sama saksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda, bahwasanya ada klausul, bahwasanya apabila nanti ditemukan novum-novum baru, dan itu sangat valid dan absah, silakan dibuka ruangnya. Maka kami di pemerintah pusat dalam hal ini, kami juga tidak menghambat itu, tidak melarang itu. Bahkan saya rasa Sekda Kabupaten Kuningan juga cukup terbuka ya, terbuka dalam hal ini, klausul terkait dengan apabila ditemukan novum-novum baru terkait eksistensi masyarakat hukum adat di Cigugur, itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian kembali terhadap keputusan kepala daerah tersebut. Kemudian terima kasih atas informasinya Ibu Dewi, bahwasanya ada kerumitan-kerumitan. Jadi di awal tadi kami sampaikan bahwasanya Permen 52 itu bentuk dari terusan atau aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tadi kami sampaikan ada ketentuan khusus terkait dengan desa adat, Bu. Nah, untuk bisa melakukan mekanisme fasilitasi penataan desa adat, terlebih dahulu harus ada penataan terkait masyarakat hukum adat. Disitulah kenapa Permendagri 52 ini diterbitkan, dan dalam penyusunan Permen 52 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini, kami melibatkan juga dari Aman waktu itu, Pak Abdul Nababan, Sekjen Aman pada waktu itu. Beliau terlibat langsung terkait dengan substansi yang tertuang dalam Permen 52. Itu tandanya apa? Kami membuka ruang, tidak hanya dari perspektif kami sendiri, tapi ada perspektif dari para pemerhati adat di sini. Kebetulan direktur kami juga orang yang sangat concern terkait dengan masyarakat adat, Ibu Dewi. Jadi terima kasih atas masukannya. Jelas dari pertemuan ini kami selaku pelaksana akan melaporkan kepada pimpinan terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat hukum adat di Cigugur. Nanti berharap kami bisa mendapatkan disposisi atau kebijakan dari pimpinan, apakah itu dalam bentuk surat ataupun kebijakan lainnya. Alangkah lebih baik lagi saran dari kami, Bu, kalau memang ingin melakukan ikhtiar-ikhtiar terkait dengan fasilitasi ini, bisa bersurat mungkin ke Setnek atau ke KSP, tembuskan ke kami. Nanti kami akan merespon, Bu. Kami akan merespon berdasarkan disposisi dari pimpinan. Jadi kami selaku pelaksana di sini juga sudah terlibat langsung dalam prosesi diseminasi ini. Nanti Ibu bisa tindak lanjut melalui surat. Insya Allah akan ditindak lanjut, Bu, karena memang di era sekarang jangankan yang dari komunitas adat, dari personal pun kami respon, Bu. Kami respon. Asal ada tembusan ke Kementerian Dalam Negeri, Dijen Bina Pemerintahan Desa terkait permasalahan yang ada. Nanti kita bisa sama-sama, kalau memang ini perlu diangkat di tataran pusat, maka nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk masuk ke dalam pembahasan hal tersebut. Mungkin itu respon dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bina. Ya. Terima kasih Pak Wira. Saya kira sangat